Bapak dan Ibu sekalian, eh, insya Allah Bapak dan Ibu akan melaksanakan sebuah ibadah yang sangat agung, salah satu dari rukun Islam yang 5, dan ibadah yang akan Bapak dan Ibu lakukan ini adalah sebuah ibadah yang mungkin bisa dikatakan belum pernah dilakukan oleh mayoritas yang berangkat. Atau mungkin sebagian dari Bapak dan Ibu sekalian sudah pernah tetapi sifatnya adalah umroh. Dan itu pun mungkin terjadi pada tahun-tahun entah 5 tahun yang lalu atau 10 tahun yang lalu dan sebagainya. Maka Bapak dan Ibu sekalian, ibadah haji kita nanti membutuhkan banyak hal, membutuhkan banyak aspek. Mulai dari pertama, aspek fisik. Tidak kita pungkiri bahwasannya ibadah haji ini merupakan ibadah yang membutuhkan fisik yang prima. Maka dari itu, saya meminta kepada Bapak dan Ibu sekalian untuk menjaga fisiknya, terutama menjelang keberangkatan ibadah haji nanti. Kemudian yang kedua, bukan hanya sekedar fisik saja, tetapi Bapak dan Ibu membutuhkan ilmu. Kenapa Bapak dan Ibu sekalian? Haji ini selayaknya sholat. Haji ini selayaknya sholat. Haji ini selayaknya puasa. Haji ini selayaknya zakat. Dan ibadah-ibadah yang lain. Maksudnya gimana? Kalau ibadah sholat itu ada tuntunannya, awalnya itu begini. Kemudian setelah perbuatan awal kita buat, yang berikutnya begini, yang berikutnya begini, dan begitu seterusnya. Kalau dibalik atau kalau dirubah, maka apa? Ibadahnya menjadi tidak sah. Saya buat contoh. Kalau kita mau sholat, apa yang kita lakukan pertama kali? Kita berniat dulu. Kemudian setelah itu kita takbiratul ihram. Kemudian kita meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri. Urutannya harus seperti ini. Tapi Ustaz, sebelah saya sujud dulu. Datang dia langsung sujud dulu. Dia juga jenggotnya banyak itu, misalkan. Boleh nggak saya ikut-ikutan seperti itu? Jawabannya apa kira-kira? Tidak boleh. Kenapa kok tidak boleh? Karena kita sudah mengetahui ilmunya bahwa yang namanya sholat itu tidak boleh langsung sujud dulu. Sholat itu mesti takbiratul ihram dulu. Nah, ini saya buat gambaran bahwasannya apa? Seseorang yang melaksanakan ibadah haji membutuhkan yang namanya ilmu. Karena kalau sampai kemudian pelaksanaannya ini tidak benar, pelaksanaannya ini ngacak misalkan, atau pelaksanaannya tidak sesuai dengan keringanan yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sampaikan, maka ibadah haji kita nanti akan berkurang atau bahkan bisa sampai dalam taraf tidak sah hajinya. Maka Bapak dan Ibu sekalian, saya butuh perhatiannya. Insya Allah pembahasan kita sekitar 1 jam. Akan kemudian saya bahas terkait dengan masalah, cukup banyak sebetulnya masalahnya. Bisa dikatakan yang akan saya bahas ini adalah gambaran haji secara umum atau secara gamblangnya. Adapun nanti teknis di lapangan itu nanti bisa disampaikan oleh pemateri yang lain. Jadi saya akan menyampaikan dari pendekatan masalah hukum-hukumnya saja. Bapak dan Ibu sekalian, pelaksanaan haji punya pedoman yang sederhana sekali. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sabdakan, "Khudhu anni manasikakum." Ini pedoman sederhana. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam apa? Ambillah dariku tata cara ibadah haji kalian. Maka saya selalu menyampaikan kepada jamaah umroh atau kemudian pembimbingan pada saat haji, saya punya pedoman sederhana. Kalau saya yang bimbing, saya mengatakan kepada jamaah saya satu peraturan kalau memang mau dibimbing oleh saya. Apa? Jangan latah. Jangan latah. Maksudnya apa jangan latah itu? Saya, Bapak dan Ibu sekalian, selama 4 tahun saya tinggal di Arab Saudi, lebih banyak di kota Madinah. Saya kuliah di sana. Di sana saya melihat banyak dari kaum muslimin, terutama orang Indonesia, punya kebiasaan latah yang tinggi. Terutama jika melihat ada orang hidungnya mancung, matanya besar, pakai serban, pakai jubah, kemudian melakukan sesuatu, lalu kita ikuti tanpa kita tahu ini tuh ngapain sebetulnya. Saya pernah lihat sendiri di depan mata saya, ketika sedang berziarah ke makamnya Nabi SAW, ada orang yang
mungkin dia dari negara seperti India dan sekitarnya, kemudian dia ngusap-ngusap, ada dinding, kemudian dia ngusap-ngusap, kemudian dia cium. Saya tahu bahwasannya itu bukan benda yang harus diusap, apalagi dicium. Subhanallahnya, orang yang ada di belakangnya, orang Indonesia, ngikut. Gitu. Saya yakin kalau saya tanya bapak itu, yang lakukan itu, Pak kenapa Pak? Pasti dia mengatakan saya tidak tahu. Makanya Bapak dan Ibu sekalian, nanti pada saat pelaksanaan ibadah haji, Bapak dan Ibu akan melihat berbagai macam cara ibadah. Wes macam-macam, mulai dari A sampai Z. Macam-macam. Maka saya sampaikan mulai dari awal jangan latah. Kita mesti sudah punya ilmunya. Kalau nanti kemudian kita melihat seperti itu, saya nggak mau ikutan. Kenapa? Karena saya mau melaksanakan haji sesuai dengan apa yang Nabi SAW perbuat. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, haji kita nanti akan menggunakan sistem haji yang disebut dengan tamattu. Jadi haji itu, tata cara pelaksanaannya ada 3. Ada yang disebut dengan tamattu, ada yang disebut dengan qiran, dan ada yang disebut dengan ifrad. Kita menggunakan yang tamattu. Tamattu ini yang paling enak. Apa itu maksudnya tamattu? Sederhananya, tamattu itu adalah kita datang ke tanah suci, ke kota Mekah maksudnya. Kemudian kita melaksanakan umroh dulu. Oke, setelah selesai umroh dulu, baru kemudian apa? Kita menunggu sampai datangnya waktu pelaksanaan ibadah haji. Ringkasnya seperti itu. Nah, kemarin saya ngobrol dengan Pak Basuki terkait keberangkatan kita nanti, apakah ke Mekah dulu atau ke Madinah dulu. Jadi sampai sekarang masih belum diketahui apakah nanti kita berangkat ke Madinah atau berangkat ke Mekah. Tapi yang jelas insya Allah berangkat ke sana. Nggak mungkin dibelokkan ke Dubai atau kemana, enggak insya Allah. Nah, kalau kemudian kita nanti misalkan mendaratnya di Madinah dulu, maka kita akan berangkat menuju Mekah, kemudian kita akan umroh. Setelah selesai umroh, sudah cukur rambutnya dan sebagainya, kemudian kita nunggu. Nunggu sampai kapan? Sampai tanggal 8 Dzulhijjah. Begitu masuk tanggal 8 Dzulhijjah, baru kita mulai pelaksanaan ibadah haji. Itu yang namanya tamattu. Baik. Kemudian saya akan bahas mulai dari pertama, tata cara ibadah yang pertama, yakni terkait dengan masalah umroh. Kan tadi dikatakan kalau tamattu itu kita datang umroh dulu. Iya, Pak ya? Iya, kita datang umroh dulu, baru kemudian nanti kita haji. Sekarang kita akan bahas dulu terkait dengan umrohnya. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, pertama yang harus dilakukan pada saat seseorang itu mau melaksanakan umroh, yang harus dilakukan pertama adalah dia melaksanakan ihram. Ihram itu apa sih? Ihram itu sebuah niat yang dilakukan di miqat. Ini banyak ini istilahnya, tapi kan udah dipelajari ya istilah-istilah ini ya. Sudah ya? Berarti saya nggak perlu menjelaskan lagi. Ya? Sudah paham belum ini? Apa itu miqat? Wah, belum. Bahaya ini. Apa itu miqat? Tempat memulainya ihram. Ya. Alhamdulillah kalau sudah tahu. Jadi miqat itu tempat memulainya ihram. Nah, kalau Bapak dan Ibu nanti berangkatnya ke Madinah dulu, maka miqatnya ngambil di Zulhulaifah, atau yang kemudian disebut oleh orang-orang sedengan Bir Ali. Nah, tapi kalau Bapak mendaratnya ke Jeddah, mau nggak mau miqatnya di pesawat. Ya, miqatnya nanti di pesawat. Baik. Pertama yang kita lakukan adalah ihram di miqat. Nah, apa yang harus dilakukan sebelum seseorang itu melaksanakan ihram di miqat? Di antara yang harus dilaksanakan pertama adalah mandi. Tapi ini bukan sebuah kewajiban. Ya. Kemudian membersihkan badan sebersih-bersihnya. Kemudian diperbolehkan menghilangkan rambut-rambut yang memang diperbolehkan untuk dihilangkan. Seperti misalkan rambut ketiak, kemudian membersihkan kumis, kemudian membersihkan rambut kemaluan, dan yang lainnya. Tapi kalau rambut-rambut yang nggak boleh dihilangkan, nggak boleh ya. Seperti alis, ini nggak boleh, dilarang oleh Allah SWT dan Rasulnya.
Setelah sudah selesai, untuk bapak-bapaknya diperbolehkan menggunakan minyak wangi. Karena kita belum ihram, ya. Coba nanti didengar, jangan sampai nanti dianggap saya ini memperbolehkan orang yang sudah ihram pakai minyak wangi. Tidak. Ini kita pembahasan sebelum kita ihram. Ya. Jadi sebelum kita ihram, bapak-bapaknya boleh menggunakan minyak wangi, tapi tidak boleh di kain ihramnya. Tidak ada contoh kain ihram. Lupa bawa. Oke. Apa, Bu? Nanti dulu, Bu, ya. Pertanyaan nanti terakhir. Gitu. Dicatat aja biar pertanyaannya nggak lupa, dicatat. Baru nanti kemudian ditanyakan. Baik. Untuk bapak-bapaknya diperbolehkan menggunakan minyak wangi di badan, bukan di kain ihramnya. Ingat-ingat. Karena kalau sampai kain ihramnya itu ada minyak wanginya, maka harus dihilangkan. Terserah mau cara dicuci, mau di ini dan sebagainya. Jadi penggunaan minyak wangi hanya boleh dilakukan di mana? Di badan, bukan di kain. Jadi seperti itu. Baik, sudah? Oke, setelah sudah selesai, kemudian kita menggunakan kain ihram. Menggunakan kain ihram ini, bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, untuk bapak-bapaknya, kain ihramnya berupa 2 lembar kain saja. 2 lembar kain. Ya. Sudah dikasih pelatihan tentang cara penggunaannya? Belum. Tidak ada, Pak, ya, kain ihram. Oh ya, nanti akan diambilkan insya Allah. Saya akan kasih tips dan triknya. Insya Allah aman. Ya. Aman. Jadi anti copot. Ya, anti copot. Jadi aman. Bapak dan bapak-bapaknya menggunakan 2 lembar kain. Satu kain diletakkan di bawah, satu lagi untuk diletakkan di atas. Oke. Untuk ibu-ibunya, maka ibu-ibu menggunakan pakaian keseharian. Biasanya dari pemerintah kita nanti sudah memberikan baju khusus. Saya sangat menyarankan bapak dan ibu-ibunya menggunakan baju ini. Supaya apa? Mudah dikenal. Tapi kalau mau menggunakan baju yang lain, boleh-boleh saja. Kemudian untuk bapak-bapaknya, ketika nanti menggunakan kain tersebut, tidak diperbolehkan menggunakan baju yang lain. Jadi, ketika kita mau persiapan ihram nanti, semua pakaian kita lepas. Sehingga kita hanya menggunakan 2 lembar kain ini saja. Baik? Jadi seperti itu. Nah, kemudian setelah sudah selesai persiapannya, maka kita pergi ke mikot. Ya, pergi ke mikot. Ketika nanti sudah sampai di mikot, apa yang kita lakukan? Apa yang kita lakukan di sana? Kita berniat ihram. Jadi bapak dan ibu sekalian, coba ya difahami. Dari semua yang tadi kita bahas, mandi segala macam, itu kita belum disebut sebagai orang yang ihram. Ya. Kalau dalam bahasa Arab, orang yang ihram itu disebut dengan muhrim. Tapi orang Indonesia mengatakan bukan muhrim. Memang bukan muhrim, memang belum haji kok. Gitu. Ya, jadi seperti itu. Nah, selama kita belum sampai di mikot nanti, maka walaupun kita menggunakan kain ihram, larangan-larangan ihram belum berlaku. Ya, jadi seperti itu. Ketika sudah sampai di mikot, maka kemudian kita mengucapkan yang orang-orang sebut sebagai niat umroh dan haji. Niat umroh dan haji. Karena umroh kita ini adalah umroh yang tamattu, maka apa? Niatnya pada saat awal kita cukup niat umroh saja. Karena kita niatnya apa? Karena kita hajinya apa? Tamattu. Nanti pada saat tanggal 8 kita baru menggunakan kain ihram lagi untuk memperbaharui niat yang baru. Di mana? Di kota Mekah nanti. Bisa dipahami ini? Sampai sini ya. Jadi seperti itu. Walaupun kemudian di dalam banyak buku-buku fikih disebutkan pada saat pelaksanaan niat di mikot, maka lafadznya itu labbaika umratan mutamatti'an biha ilal hajj. Cuma redaksi kalimat ini tidak didapati dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka cukup untuk kemudian Bapak ada bukunya nggak?
atau diberikan buku terkait dengan masalah ini? Ada? Ada ya? Nah, kok saya nggak lihat, nggak ada yang bawa ini? Ada ya? Oh, ada 1, 2. Oh, banyak, iya. Ya, cuma yang di depan ini sudah hafal kayaknya. Ya. Oh, belum dikasih. Waduh. Iya. Baik. Boleh sekalian dilihat di bukunya. Boleh sekalian lihat di bukunya. Kalau nanti kemudian ada yang terlewat, mohon saya diingatkan. Baik. Terus kemudian apa? Pada saat kita di mikot, maka kita berniat. Gimana niatnya? Di halaman berapa itu? Coba dilihat. Sambil kita nanti melihat, sehingga nanti Bapak dan Ibu itu ingatnya lebih lama. Di halaman berapa? 17. Gimana itu niatnya? Labbaika umratan. Hanya gitu aja. Jadi nggak perlu niat yang sampai liurnya netes-netes itu, enggak perlu. Jadi cukup labbaika umratan. Ingat, ketika kita sudah sampai di mikot, kemudian kita mengucapkan kalimat ini, maka sekarang kita sudah disebut sebagai orang yang berihram. Nah, begitu kita sudah berihram seperti ini, semua larangan terkait dengan masalah ihram berlaku bagi kita. Ya. Di sini saya akan sebutkan sederhananya saja, beberapanya saja, nggak kemudian kita bahas secara detail. Apa saja larangan-larangan ihram tersebut? Larangan-larangan ihram yang pertama, adalah apa? Menggunakan pakaian yang membentuk tubuh bagi laki-laki. Menggunakan pakaian yang membentuk tubuh bagi laki-laki. Bapak dan Ibu sekalian, jangan terlalu pusing nanti kalau kemudian kain ihram kita ada jahitannya. Karena yang dilarang di dalam permasalahan ihram itu bukan baju yang berjahit atau bukan kain yang berjahit, tapi kain yang membentuk tubuh. Kayak baju yang sekarang kita pakai ini loh. Ini kan membentuk tubuh, ada tangannya, ada badannya, ada kakinya, seperti itu. Sehingga Bapak dan Ibu sekalian, untuk bapak-bapaknya tidak diperbolehkan menggunakan kain yang membentuk tubuh. Sehingga nanti nggak boleh kain ihram kita staples gitu, terus kemudian dibikin seperti baju, nggak boleh juga. Ya, jadi seperti itu. Terus pertanyaannya, Ustaz, boleh nggak kain ihram itu saya lepas pada saat saya mandi? Maka apa? Boleh. Yang nggak boleh itu kita lepas, kita ganti pakai baju yang model beginian. Faham ya? Jadi seperti itu. Ini untuk bapak-bapaknya. Kalau untuk ibu-ibunya bebas. Ibunya mau pakai baju yang sekarang dipakai boleh, nanti pakai baju yang pada saat haji boleh, menggunakan pakaian dalam boleh, dan sebagainya boleh, nggak ada masalah. Yang masalah ini kadang bapak-bapaknya. Sering saya dapati, sebagian orang tuh kekhawatirannya besar, karena tadi nggak punya ilmunya. Pada saat mandi, kan kain ihramnya dilepas. Kemudian dia mandinya pakai satu tangannya ngapain? Megang kain ihram. Karena kata Ustadz, kalau lepas nggak boleh. Siapa bilang? Ya, yang nggak boleh itu kita lepas, kita ganti pakai baju yang begini. Sehingga bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, kalau nanti bapak-bapaknya misalkan bawa kain ihramnya 3 setel misalnya, yang satu kena kotoran, ganti. Boleh Ustaz? Boleh, nggak ada masalah. Atau yang ini kotor saja, cuci dulu boleh? Boleh. Yang nggak boleh itu diganti dengan baju yang biasa. Baik. Kemudian, larangan ihram yang berikutnya adalah menggunakan minyak wangi. Ini berlaku bagi bapak-bapak dan juga ibu-ibu. Kalau ibu-ibu, mulai dari sebelum berangkat, mulai dari Pontianak, memang sudah nggak boleh pakai minyak wangi. Ya, karena memang wanita, kalau keluar dari rumahnya dilarang oleh Nabi SAW menggunakan minyak wangi. Kemudian yang berikutnya apa? Menghilangkan rambut dan kuku. Ya. Maka Bapak dan Ibu sekalian mohon diperhatikan, terutama yang punya kebiasaan gigit kuku. Sambil nunggu tak gitu, hati-hati. Tapi kalau kemudian ternyata seseorang tidak sengaja, karena memang sudah kebiasaannya, lagi lihat kemana, terus tangannya begini, terus kemudian lepas kukunya, yang seperti ini tidak ada masalah. Yang kita bahas di sini adalah yang sengaja.
sengaja. Misalkan sambil nunggu narik bulu hidung, tak gitu, nggak boleh, ya, nggak boleh. Tapi kalau gatel, ibu, terutama ibu-ibu, misalkan garuk-garuk gini, lepas rambutnya, nggak ada masalah, ya, asal tidak disengaja. Kemudian apa? Untuk bapaknya tidak diperbolehkan menutup kepala. Ingat bapak-bapak sekalian, selama ihram nanti, selama kita ihram tidak boleh menutup kepala. Dengan menutup kepala yang sifatnya menempel langsung di kepala. Kayak begini, ini kan menempel langsung. Nah, tapi kalau nggak menempel langsung, ini tidak ada masalah. Nah, jadi nggak perlu ini kita bongkar, ini tidak perlu. Ya, tidak perlu. Maka seperti yang nggak menempel kepala menggunakan payung, naik bis, Hah? Ya, itu kan tidak masalah. Atau masuk ke dalam hotel, itu juga nggak ada masalah. Yang nggak boleh menutup langsung. Nah, biasanya yang sering saya dapati itu karena kepanasan atau karena kedinginan, kemudian kepalanya ditutup pakai kain ihram, ini nggak boleh, Pak. Ya, jadi tidak boleh. Jadi seperti itu. Baik. Kemudian yang berikutnya adalah apa? Melangsungkan akad pernikahan. Yang mau nikah lagi bapak-bapaknya, jangan. Ya. Bukan jangan nikahnya, maksudnya jangan dilakukan pada saat ihram. Atau menikahkan, itu juga nggak boleh, Pak. Misalkan kita punya anak perempuan kita bilang, nanti aja bapak kalau pas haji nikahkan saya. Nggak boleh, ya, tidak boleh. Kemudian yang nggak boleh juga adalah apa? Berhubungan suami istri. Ini nggak boleh, ya. Dan ini hukumannya sangat keras, bapak dan ibu sekalian. Baik. Kemudian yang paling penting juga adalah bapak dan ibu sekalian, ketika nanti sudah sampai di tanah suci, baik di Madinah ataupun di Mekah, ada sebuah larangan. Larangan ini bukan dari negara, ya, bukan. Tapi larangan ini dari agama Islam. Apa? Bapak dan ibu tidak diperbolehkan mematahkan tumbuhan atau mengambil daun atau mengambil dahan tumbuhan-tumbuhan yang sifatnya tumbuh sendiri, tumbuhan liar. Jadi tidak boleh, ya, kenang-kenangan, tag, masukkan kantong, tidak boleh. Dan itu nanti di dalam Islam akan ada dendanya khusus. Jadi seperti itu. Nah, inilah bapak dan ibu sekalian, larangan-larangan yang berlaku bagi para orang yang sudah niat ihram. Oke? Paham sampai sini? Baik. Setelah itu kita kemudian akan berlanjut ke berikutnya, pelaksanaan umroh. Pelaksanaan umroh ini, bapak dan ibu sekalian, ditampilkan apa, ya? Bisa ditampilkan gambar terkait Ka'bah atau yang semisal? Ada nggak kira-kira? Bapak dan ibu sekalian, di sini saya akan beri sebuah gambaran sederhana saja, karena waktu kita cuma 1 jam. Bapak dan ibu sekalian, ada gambar lain nggak dari Ka'bah? Ada internetnya? Ya. Baik, nggak masalah. Jadi bapak dan ibu sekalian, ini foto Ka'bah atau foto keadaan Masjidil Haram yang lama. Sekarang pembatas ini sudah ada. Pembatas ini sudah tidak ada. Nah, ketika seorang itu mau melaksanakan umroh, maka mereka akan memulai dari tempat yang namanya Hajar Aswad. Ya, Hajar Aswad. Jadi, bapak dan ibu sekalian, Ka'bah itu memiliki 4 sisi, 4 sudut. 4 sudut. Ini sudut pertama, ini sudut kedua, ini sudut ketiga, ini sudut keempat. Oke. Nah, karena ini gambarnya kelihatan, kita memulai pada sudut Hajar Aswad. Oke, pada sudut Hajar Aswad. Sudut Hajar Aswad itu di mana? Di sebelah sini. Jadi di sudut sini. Tuh, gini. Enggak, gambar Ka'bah aja, tulis gambar Ka'bah aja. Kalau ini cuma Hajar Aswad. Nah, Ka'bah gitu. Nah, baik, yang ini. Saya minta yang ini. Nah, kan bisa? Nah,
Bapak dan Ibu sekalian, Ka'bah itu memiliki corak. Ini, corak ini. Ya. Kan ada yang di atas ini, kelihatan ya? Kelihatan. Ada yang seperti ini, kelihatan kan? Nah, Bapak dan Ibu sekalian, kalau nanti pada saat pelaksanaan tawaf bingung Hajar Aswad itu yang di mana? Tinggal Bapak dan Ibu lihat corak yang ini nih. Yang ini nih. Kalau coraknya putus-putus, pasti itulah sudut Hajar Aswad. Ya, ini hanya tips dan trik ya. Jadi di buku manual kayaknya. Jadi kalau Bapak dan Ibu melihat yang seperti ini, inilah sudut Hajar Aswad, dan dari sinilah kita akan memulai umroh. Kemudian dimulai dari tawaf. Ya, jadi mulai di sini. Kemudian apa? Apa yang kita lakukan saat di sini? Gimana cara memulainya? Sudah pernah dibahas belum? Sudah? Sudah apa belum? Kok ada yang sudah? Minggu lalu? Baik. Secara singkat saja. Ketika sampai di Hajar Aswad, maka cara pelaksanaannya ada 3. Pertama, mencium Hajar Aswad. Kemudian yang kedua, menyentuh Hajar Aswad, kemudian tangannya dicium. Cara yang kedua. Cara yang ketiga adalah cukup berisyarat dari jauh. Oke? Untuk cara yang pertama dan kedua, sangat tidak saya rekomendasikan. Kenapa? Karena keadaan di sekitar Hajar Aswad sini itu rame sekali. Bukan hanya sekedar rame, banyak kaum muslimin yang saya lihat kelakuannya tidak mencerminkan kelakuan orang muslim yang baik. Di situ saling sikut-sikutan. Terus pokoknya Ibu percaya aja gitu. Ya. Sudah sering melihatnya, saya sudah lihat para wanita yang kerudungnya ketarik-tarik karena mau cium, kemudian dari belakang ditarik ke belakang begini. Ya. Jadi tidak usah mendekat ke arah sini. Kalau saya membimbing umrah dan yang lain, saya lebih suka cari putaran yang jauh. Saya suka cari putaran yang jauh. Supaya apa? Supaya rombongan kita tidak mencar. Jadi seperti itu. Nah, pada saat awal di sudut Hajar Aswad ini, kita berisyarat. Apa yang kita baca? Coba lihat di bukunya. Apa? Bismillahi Allahu Akbar. Oke? Bismillahi Allahu Akbar. Nah, setelah itu, baru kemudian kita berjalan. Nah, sebelum itu, saya ada yang terlewat tadi, saya lupa. Bapak-bapaknya, pada saat sebelum memulai tawaf, maka diminta untuk ittiba. Ittiba itu apa? Menampakkan pundak yang kanan dan menutup pundak yang kiri. Nanti kalau ada kain ihramnya saya praktekkan ya. Untuk ibu-ibunya nggak usah buka-buka. Tutup terus, nggak ada yang dibuka-buka. Baik. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, membuka pundak yang kanan hanya dilakukan 1 kali saja. Yakni apa? Pada saat tawaf. Nanti pada saat sa'i, wukuf Arafah, mabit di Mina misalkan, yang memang menggunakan kain ihram, itu tidak ada buka-bukaan pundak. Jadi jangan sampai Bapak pulang Pontianak, pundak kanannya belang. Jangan ya, karena kebanyakan dibuka terus. Enggak. Buka itu hanya pada saat tawaf saja. Hanya pada saat tawaf saja. Dan itu dilakukan cuma sekali sebetulnya selama pelaksanaan ibadah haji kita. Ya. Jadi dilakukan hanya sekali. Kenapa kita lihat di iklan-iklan banyak yang dibuka terus? Itu kan hanya iklan saja. Ya, hanya iklan saja. Baik. Ketika bapak-bapaknya melepas, kemudian sudah sampai di Hajar Aswad, Bismillahi wallahu akbar, kemudian mulai berkeliling. Ingat bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, pada saat kita melaksanakan tawaf, posisi Ka'bah harus ada di sebelah kiri. Kalau sampai bapak dan ibu nanti tawaf posisi Ka'bah sebelah kanan, berarti kebalik. Ya, kebalik. Hati-hati. Kemudian apa? Bergerak maju ke arah sana. Baik. Kemudian pada saat pelaksanaan tawaf, ada bacaan khusus. Ada bacaan khusus apa enggak? Tidak ada bacaan khusus. Ya. Jadi tidak ada bacaan di putaran pertama, enggak ada, sekali enggak ada. Ibu-ibu bisa berzikir, bapak-bapak bisa membaca Quran,
ibu-ibunya bisa doa, boleh, bebas. Ya, jadi silahkan, mumpung lagi di depan Ka'bah, kita sambil tawaf itu sambil berdoa, gak ada masalah. Ya, gak ada masalah. Nah, kemudian ketika melaksanakan tawaf, kemudian kita akan berjumpa dengan ini. Nih, ini. Apa ini? Yang disebut dengan makom Ibrahim ini. Ya, kurang lebih seperti ini. Oh, ada jejaknya pula. Jejak siapa ini? Gitu. Ada jejak kakinya. Itulah. Makom Ibrahim. Saya bahas singkat saja. Makom Ibrahim ini apa sih sebetulnya? Makom Ibrahim dahulu adalah batu. Dia sebuah batu yang dipakai oleh Nabi Ibrahim alaihissalam untuk naik di batu tersebut, kemudian meletakkan batu di bagian atas Ka'bah. Karena tidak sampai. Tentu Ka'bah pada saat yang dibangun Nabi Ibrahim nggak seperti ini, Pak. Ya, nggak seperti dia pendek di bawah. Kalau ini kan tinggi. Ini dibangun itu nggak usah bahas. Intinya makam Ibrahim itu seperti itu. Nah, apa yang kita lakukan pada saat kita tawaf berjumpa dengan makam Ibrahim? Apa kita lakukan? Nggak ada apa-apa, ya. Jadi nggak perlu nanti harus mengejar, diusap-usap, nggak ada. Walaupun nanti Bapak dan Ibu akan melihat banyak dari orang-orang yang sibuk usap-usap di situ. Kembali ke pedoman awal, jangan latah, ya, jangan latah. Nggak ada kepentingan untuk usap-usap di situ. Ada yang usap-usap, ada yang kemudian begini. Padahal nggak ada apa-apa di dalamnya, nggak ada apa-apa. Jadi nggak perlu untuk kemudian mencari lihat. Kalau memang penasaran isinya, cari di Google, lebih enak ngelihatnya. Jadi seperti itu. Oke. Kita berputar terus. Kemudian apa? Sampai di sudut yang ini. Ya. Sudut ini disebut dengan rukun Yamani. Sudut ini disebut dengan rukun Yamani. Coraknya itu seperti ini tapi nyambung, nggak putus-putus. Ya, jadi kalau nanti Bapak dan Ibu lihat gambar Ka'bah yang lain dari arah yang lain, itu bagian sini itu coraknya itu berwarna emas tapi nyambung terus sampai bawah. Ya, nah sekali lagi ini pengalaman saya dan selalu saya lihat seperti itu. Akan ada nanti jamaah pada saat melaksanakan tawaf sampai di sini mengatakan Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar. Beneran, saya ini nggak main-main. Beneran ada yang kayak gitu. Maka kembali lagi ke pedoman yang awal, jangan latah. Ingat-ingat, rukun Yamani kita nggak ada istilah Bismillah Allahu Akbar, nggak ada. Oke? Nggak ada. Terus kemudian ketika sudah melewati rukun Yamani, menuju tempat Hajar Aswad kembali, ada bacaan khusus nggak? Ada bacaan khusus nggak? Ada, di bukunya coba dilihat ya. Ada, apa? Rabbana atina fid dunya hasanah sampai selesai. Waqina adzabannar. Sampai selesai. Berapa kali dibaca? Berapa kali? Sepanjang perjalanan kita di sini. Ya, sampai Hajar Aswad. Ya, jadi bacaan yang khusus pada saat tawaf cuma satu. Antara rukun Yamani sampai ke Hajar Aswad. Bisa dipahami? Mudah, pelaksanaan tawaf itu mudah sekali. Ketika sudah sampai di sini, apalagi yang kita lakukan? Lewat gitu aja permisi atau gimana? Isyarat kali sambil mengatakan apa? Bismillahi Allahu Akbar atau mengucapkan Allahu Akbar pun boleh. Oke? Ingat Bapak dan Ibu sekalian. Loh. Ya. Ingat Bapak dan Ibu sekalian. Pada saat seseorang itu Hajar Aswad, kemudian sifatnya berisyarat, maka habis isyarat tidak ada cium tangan. Ya, habis isyarat tidak ada cium tangan. Nanti sekali lagi Bapak dan Ibu akan melihat ketika orang-orang di sini, kerumunan sini nih, ketika berdiri di sini nanti ada yang kayak gini. Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim, kayak gitu. Jangan ditiru. Jangan ditiru. Karena kita akan melakukan haji sesuai dengan yang Nabi SAW lakukan. Dan itulah perintah. Oke. Ketika sudah sampai di sini, maka hitungan itu satu putaran. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, karena saya nggak ikut bimbing, ya, saya kan nggak ikut bimbing,
Maka saya nggak tahu nanti bagaimana teknisnya dengan pembimbing nanti pada saat tawaf. Tapi kalau saya pada saat saya membimbing umroh, biasanya saya akan mengatakan kepada jamaah, jangan tanya saya sudah putaran keberapa. Saya ada catatannya khusus. Karena kalau sampai saya ditanya, saya jadi ragu. Hah? Ustaz, ini putaran ketiga kan? Di catatan saya putaran 4 ini. Gitu. Yang satu mengatakan, udah 5 Ustaz. Nah, jadi bingung. Gitu. Nah, kalau untuk pada saat nanti, saya sarankan bapak-bapak dan ibu sekalian, menghitung mandiri. Ya, menghitung mandiri. Kalau misalkan bapak-bapak mau menggunakan alat yang biasa dipakai oleh pramugari itu, ya pramugari itu yang bisa cetek dalam pesawat itu loh. Pernah lihat nggak? Ya, yang cetek itu. Nah, itu juga boleh. Atau pakai alat apapun deh. Mau pakai pulpen kita garis di tangan 1, 2 itu juga boleh. Kayak pemilu itu 1, 2, 3 itu juga boleh. Nah, berarti putarannya 1 sampai di sini 2, kemudian 3, kemudian 4, sampai berapa kali tawafnya? Sampai 7. Pada saat putaran ke-7 sudah selesai ini putaran ke-7, maka kita perlu lagi berisyarat. Pada saat putaran ke-7 kita perlu isyarat, langsung pergi. Mana kita perginya? Bukan ke makam Ibrahim, tetapi ke posisi di depan makam Ibrahim. Ya, jadi kita memposisikan diri supaya bisa sholat, yang kemudian disebut dengan sholat sunnah tawaf. Sholatnya itu apa? Menghadap ke arah makam Ibrahim, menghadap kepada makam Ibrahim, kemudian menghadap ke arah Ka'bah. Bisa dipahami ini? Ya, jadi seperti itu. Tentu bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, yang ngerti ilmu ini kan bukan cuma kita. Sehingga apa? Kawasan di sini pasti ramai manusia. Ya. Cuma saya nggak tahu nanti seperti apa. Apakah kita diperbolehkan sholat di situ apa enggak? Karena pasti ramai nanti pada saat pelaksanaan. Kalau misalkan nggak bisa, Ustaz, di sini ramai betul, saya nggak bisa lagi. Maka fatwa-fatwa para ulama mengatakan kita boleh sholat di bagian masjid yang lain. Ya. Jadi kalau misalkan memang ramai, nggak bisa sama sekali, padat luar biasa, maka kita bisa misalkan di sebelah sini, sebelah sini, sebelah sini, boleh. Ya. Sholatnya berapa rakaat? 2 aja, nggak usah banyak-banyak, ya, nggak usah 11, 2 saja. Rakaat pertama kita membaca apa? Al-Fatihah dulu, ya. Jangan langsung Al-Kafirun, Allahu Akbar, Qul ya ayyuhal, jangan. Al-Fatihah dulu, baru kemudian surah Al-Kafirun. Kemudian yang kedua apa? Rakaat yang kedua maksudnya Al-Fatihah, kemudian Al-Ikhlas. Udah selesai. Sudah selesai, habis itu kita kemana? Habis itu kita minum air Zam-Zam. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, sampai terakhir tadi kemarin saya berangkat umroh bulan apa kemarin? Februari akhir. Di bagian belakang sini, ya. Jadi kalau saya ajak jamaah itu sholat di sini, di bagian sini kalau noleh ke belakang lagi, itu ada tempat minum Zam-Zam, banyak sekali. Ya, tempat minum Zam-Zam sudah banyak. Jadi kita sudah selesai sholat, noleh ke belakang sudah tempat minum Zam-Zam. Nah, jadi seperti itu, kita bisa minum di situ. Ya, baik. Saya nggak akan panjang lebar terkait permasalahan permasalahan minum Zam-Zam. Nanti bisa Bapak dan Ibu baca di dalam bukunya. Kemudian yang berikutnya apa? Setelah itu kita akan pergi ke sa'i. Kita akan pergi ke sa'i. Pada saat pergi ke sa'i, Bapak dan Ibu sekalian, ketika kita sudah melihat bukit sa'i itu, ada gambarnya, coba di Mas Bandi, coba dianukan. Sa'i. Baik, bukit Sofa. Kita mulai dulu Sofa. Coba Sofa 1 ini, saya kepingin lihat. Oke. Di sini ada tulisannya Bidayatus Sofa, atau bahasa Inggrisnya Sofa Start. Ya. Ini kan bahasa Arab semau mereka, bahasa Inggris semau mereka. Gitu. Kalau sesuai kaidah kan bukan gini kaidahnya ya, setahu saya. Bidayatus Sofa. Jadi pada saat kita sa'i, Bapak dan Ibu sekalian, kita mulainya harus dari Sofa. Kalau tulisannya gini, Safa, tulisannya itu gitu. Ya. Kalau sampai Bapak berjalan jumpanya tulisannya Marwa, salah. Salah. Kita harus ke Sofa dulu.
Coba gambar satunya yang Sai, siapa tahu ada agak jauh fotonya. Yang itu, yang ini bukit sofa. Coba ada nggak? Coba dibuka. Oke, nggak ada masalah gini. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, inilah bukit sofa, ya. Tapi sekali lagi, ini mungkin foto lama. Pada saat kita nanti dari Ka'bah itu di sebelah sana, ya. Ka'bah itu di sebelah sana, sofa itu di sebelah sini. Oke. Dari Ka'bah menuju sofa itu nanti ada jalan naik begini, karena memang bukit, Pak. Ya nggak tinggi-tinggi benar. Naik begitu. Ketika sedang naik inilah kemudian kita membaca Innas Safa wal Marwata dan seterusnya. Oke? Jadi seperti itu. Kemudian ketika sudah naik sampai di atas sini, apa yang kita lakukan? Apa? Di buku apa tulisannya? Kita berdoa. Kita berdoa. Kita berdoa. Apa doanya? Dimulai dengan apa? Dimulai dengan kalimat Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wahdahu la syarikalah, dan seterusnya. Anjaza wa'da wa nasara 'abda wa zamal ahzaba wahda. Sampai seperti itu kalimatnya. Semua di buku ada ya? Ada nggak? Ada. Kemudian setelah itu kita berdoa. Berapa kali doanya? Dilakukan sebanyak 3 kali. Dilakukan sebanyak 3 kali. Berdoanya ngadep kemana? Ngadep ke ini? Ngadepnya ke kiblat. Kalau kita berada di sofa, Bapak dan Ibu sekalian, kalau kita berada di sofa, kita punya kemungkinan besar menghadap ke arah Ka'bah. Ka'bah itu bisa dilihat. Ya, kalau di sofa, arah Ka'bah itu bisa dilihat. Jadi seperti itu. Maka enak, tinggal kita posisikan badan kita menghadap ke arah Ka'bah, kemudian kita berdoa. Baik. Setelah itu, sudah selesai doa yang pertama, tangannya turun. Kemudian setelah itu apa? Baca lagi, Allahu Akbar, dan seterusnya. Kemudian kita doa yang kedua. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam disifati pada saat beliau berdoa di sini, doanya panjang. Doanya sangat panjang. Maka Bapak dan Ibu silahkan doa di situ. Saran saya, pada saat Bapak ingin melaksanakan doa di sini, sudah ditulis dulu dari rumah, mau doa untuk siapa, mau minta apa. Pengalaman yang sering saya temui adalah apa? Orang tuh doa, nggak sampai selesai. Kemudian saya tanya, Pak, doa ini waktunya doa. Udah habis, Ustaz. Udah bingung, nggak mau doain siapa lagi. Lupa. Makanya bagusnya apa? Ditulis. Mau doain apa? Mau minta apa sama Allah SWT? Tulis. Dan ini banyak kok, nanti Bapak dan Ibu lihat deh. Banyak yang kayak gitu. Tapi bukan dari Indonesia. Jadi nanti dia di depan Ka'bah tuh pegang kertas panjang gitu. Dia nanti baca gitu. Supaya nggak lupa. Ya, jadi seperti itu. Nah, kita doa. Sudah selesai doa, sudah sampai 3 kali, baru kemudian kita turun menuju ke arah mana? Menuju ke arah Marwah. Oke? Menuju ke arah Marwah. Baik. Coba diganti gambarnya. Yang ini. Ini. Nah, pada saat kita melaksanakan nanti sa'i, Bapak dan Ibu sekalian, kita akan berjumpa dengan lampu hijau ini. Ini tips dan trik yang kesekian. Kalau Bapak dan Ibu pergi ke Masjidil Haram di Mekah, asal kejumpa lampu hijau, semua ada maknanya. Ya, itu bukan hiasan. Nanti pada saat tawaf ada lampu hijau, itu ada maknanya. Pada saat sa'i ada lampu hijau. Di dekat Ka'bah ada tiang, kemudian ada lampu hijaunya. Itu semua ada maknanya. Ya, ada maksudnya, bukan sekedar hiasan. Oke? Kalau lampu-lampu yang lain itu hanya sekedar penerangan saja. Tapi kalau lampunya hijau, maka itu ada maknanya. Nah, lampu hijau ini kita ngapain? Ya, kita ngapain ketika jumpa lampu hijau ini? Kalau dari sofa, baru jalan berapa meter sudah akan berjumpa dengan ini. Untuk bapak-bapaknya, maka disunnahkan untuk berlari di sini. Ya, bagi yang bisa. Kalau nggak bisa, jalan saja. Ibu-ibunya gimana? Ibu-ibunya jalan, walaupun ada yang mantan atlet pelari, nggak usah lari di sini, ya, nggak usah lari, jalan saja. Untuk bapak-bapaknya saya sunnahkan untuk berlari. Sekali lagi, karena saya bukan pembimbing, saya nggak tahu, tetapi kalau saya supaya jamaah itu nggak mencar, maka yang mau lari saya ajak lari. Oke, kemudian nanti apa? Kami akan nunggu, itu kalau bisa.
Jadi seperti itu. Kalau umroh bisa, tapi kalau haji saya tidak tahu. Ya. Baik, ketika sedang berlari di sini dan ibu-ibunya ketika melewati tempat ini, apa bacaan yang dibaca? Hah? Apa yang bacaan yang dibaca? Ada nggak di situ? Ada. Apa? Rabbighfir warham innaka antal a'azzul akram. Jadi seperti itu. Itu yang dibaca. Berulang-ulang selama kita jalan di sini. Ibu-ibunya karena berjalan baca ketika berjalan, bapak-bapaknya berjalan ketika mengucapkan doa tersebut ketika berlari. Bisa dipahami? Baik. Setelah itu kita pergi ke sana, ke ujung sana. Itulah yang disebut dengan Bukit Marwah. Nah, coba kita lihat Bukit Marwah. Ini Bukit Marwah. Baik. Nah, Bukit Marwah ini, Bapak dan Ibu sekalian, agak unik. Bukit Marwah itu bukitnya nampak, tetapi ada seperti lapisannya gitu. Cuma, Bapak dan Ibu sekalian, saya minta untuk jamaah haji jangan nempel-nempel di sini. Karena nggak ada kepentingannya dan nggak ada keharusan. Asal kita sudah naik di atas itu, maka kita sudah disebut di atas Bukit Marwah. Jadi nggak perlu nanti sekali lagi, Bapak akan lihat banyak orang yang rebutan di sini. Ya, rebutan di sini. Ada yang bahkan sampai sholat di sini. Ini tidak bisa loh Bapak sholat di sini, susah. Karena dia tidak rata, dia begini-begini, batu. Gitu. Ya, jadi seperti itu. Apa yang kita lakukan di Marwah? Apa yang kita lakukan di Marwah? Berdoa lagi seperti di sofa. Maka saya nggak perlu jelaskan lagi. Jadi seperti itu. Baik. Kemudian, perhitungan sa'i itu seperti apa sih? Perhitungan sa'i itu seperti apa? Coba cari di Google sa'i. Gitu. Cari di Google sa'i. Tulis saja di sini, sa'i gitu. SA, koma di atas I. Nah, coba cari di Google, coba klik aja, oke, enter. Cari di gambar sini. Gambar. Oke, agak ke bawah. Nah, ini, yang ini. Oh, ini YouTube tapi ya, nggak ada gambarnya. Coba cari lagi yang kurang lebih seperti itu. Nggak ada ya? Nah, ini. Saya minta ini. Oke. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, nah, ini ada gambarnya. Oke, ini aja, udah gini aja. Di sini adalah Bukit Sofa, ya, yang tadi. Kemudian di sini adalah Bukit Marwah. Perhitungan sa'i itu tidak sama seperti tawaf. Perhitungan sa'i itu tidak sama seperti tawaf. Kalau tawaf tadi kan sekali muter, ini berarti Hajar Aswad di sebelah sana. Kan sekali muter, kalau kita ini dari sini, ini Hajar Aswad, kemudian kita muter sampai di Hajar Aswad lagi, hitungannya satu, kan gitu, kalau tawaf ya. Nah di sini juga nih, Bapak bisa lihat, ini ada corak putus-putus seperti yang tadi saya bilang. Baik. Dan kalau untuk sa'i, maka sa'i nggak seperti itu. Sa'i itu perhitungannya mana? Dari sofa menuju Marwah ini sudah dihitung 1. Oke? Sehingga ketika dari Marwah balik ke sofa 2. Maka tips dan trik yang berikutnya, ini entah yang keberapa, untuk menentukan hitungan sa'i yang benar, pedomannya sederhana. Kalau di sofa hitungannya harus genap. Kalau di Marwah hitungannya ganjil. Iya Pak ya? Coba dipraktekkan. Hah? Kesana berarti 1 lah, jangan 2 dulu. 1 dulu. Nah, 1. Kemudian 2. Kemudian 4, 6, 7. Jadi semuanya ganjil hitungan di sini nih. Di sini genap. Pokoknya kalau nanti Bapak sa'i, selesainya harus di Marwah. Harus di Marwah. Kalau sampai selesainya di sofa, berarti hitungannya salah. Hitungannya salah. Jadi seperti itu. Nah, setelah sudah selesai ini kita sa'i, maka apa? Kita melaksanakan yang namanya tahallul. Tahallul. Untuk bapak-bapaknya, tahallul itu gimana? Memendekkan rambut.
Ya, memendekkan seluruh rambut. Jadi jangan kalau bisa jangan digundul habis karena untuk persiapan nanti cukur yang berikutnya pada saat haji. Ya. Jadi seperti itu. Sehingga dicukur semuanya tetapi tidak perlu sampai habis rambutnya. Kemudian untuk ibu-ibunya gimana? Ibu-ibunya cukup mengambil seluruh rambut yang dipunya, kemudian dia potong di bagian bawahnya hanya serbu jari saja. Ya. Bisa digundul, jangan itu. Jadi cukup diambil kemudian dipotong bagian bawahnya itu panjang ruas jari. Nah, dari ibu sekalian ingat, kalau kita sudah selesai sa'i tapi belum gunting rambut ini, belum cukur rambut, larangan ihram masih tetap ada. Ingat ya. Jadi larangan ihram baru sudah nggak ada lagi ketika bapak-bapaknya sudah cukur atau ketika ibu-ibunya sudah potong rambut. Bisa dipahami? Begitu kita sudah cukur kita, maka tata cara orang sudah selesai. Paham ini? Mudah? Mudah nggak? Mudah. Apa yang sulit? Tidak ada yang sulit, ya. Mudah. Harus dulu. Jangan ini sudah Oke. Kita sudah selesai, maka bapak dan ibu sekarang berada dalam posisi apa? Menunggu. Ya, nunggunya di mana? Di kota Mekah. Nggak usah keliling-keliling dulu. Di kota Mekah, nunggu. Biasanya, saya nggak tahu nanti nunggunya berapa hari. Pokoknya dalam beberapa hari Bapak nunggu. Sampai kemudian masuk pada tanggal 8 Dzulhijjah. Nah, di sini Bapak dan Ibu, saya akan sampaikan urutan sesuai dengan apa yang Nabi lakukan. Sekali lagi, untuk teknisnya nanti seperti apa di lapangan, itu nanti akan disampaikan oleh pemateri yang lain. Oke? Jadi seperti itu. Saya sampaikan yang haji juga kan? Iya. Baik. Nah, pada tanggal 8 Dzulhijjah, apa yang harus kita lakukan sekarang? Yang harus kita lakukan adalah kita berihram kembali. Hah? Kan tadi udah lepas semuanya. Begitu sudah selesai cukuran tadi itu, bebas sudah sekarang. Mau pakai peci lagi, pakai minyak wangi boleh untuk bapak-bapaknya, menggunting kuku boleh dan sebagainya. Oke? Nah, ketika pada tanggal 8 Dzulhijjah, maka apa? Bapak mulai lagi ihramnya. Sama dengan ibunya juga. Di mana mulainya? Di mana? Ke miqat? Jauh, jangan. Dimulainya di mana? Di penginapan masing-masing. Ya. Jadi di penginapan masing-masing kita memulai ihramnya. Mulai lagi dari mandinya dan sebagainya. Oke? Jadi seperti itu. Setelah sudah menggunakan kain ihram, baru kemudian kita ucapkan niat kita. Sudah kita ucapkan niat kita, baru kemudian kita bergerak menuju Mina. Jadi pada tanggal 8 Dzulhijjah, Bapak dan Ibu sekalian, kita akan berangkat menuju apa? Mina. Ya. Nah, ada gambar Mina di sini. Tenda toilet, wukuf, suasana Masjidil Haram. Nggak ada kayaknya ya. Oke. Mau mabit ini coba, mabit. Oh, ini Musdalifah toh. Sebelumnya balik. Miqat, sa'i, tenda toilet, wukuf. Oke, nggak ada. Intinya, Bapak dan Ibu sekalian, Mina itu kalau kita lihat di gambar yang banyak tenda putihnya. Itulah Mina. Nah, gitu aja. Kita berangkat menuju Mina. Di Mina, berapa lama kita di Mina? Sampai besok pagi. Jadi kita nginep di situ. Sekali lagi, ini jika memungkinkan. Oke? Jika memungkinkan. Apa ini? Tulis Mina Haji gitu. Mina Haji. Gambar. Nah, ini ya. Jadi seperti itu. Baik. Bapak dan Ibu sekalian, ambil gambar salah satu yang kelihatan mungkin jelas. Nah, ini boleh. Ini boleh. Oke. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, ini bisa dilihat, ini suasana di Mina pada saat haji. Rame ya? Rame, ya.
Tapi jangan kemudian menganggap, wah kalau begini susah, enggak. Enggak. Pasar Sudirman. Ya, ini adalah Mina. Oke? Nanti Bapak dan Ibu sudah akan disiapkan tenda-tenda khusus di situ. Nah, baik. Kemudian Bapak dan Ibu sekalian, selama kita di Mina pada tanggal 8, kan kita nginep tuh. Kan pasti sholat kan? Nah, sholatnya gimana? Sholatnya gimana? Ya. Pada saat kita sampai di sana, kan sebelum zuhur tuh, pada saat kita sampai sholat zuhurnya gimana? Sholatnya gimana? Ada nggak di bukunya? Ada di bukunya. Semuanya ada di situ. Caranya apa? Dikosor. Jamak enggak? Enggak, ya. Jadi dikosor saja tanpa dijamak. Nah, sekali lagi pengalaman saya akan banyak orang-orang Indonesia yang kebingungan. Terutama yang disorong-sorong untuk jadi imam. Nah, ketika sudah jadi imam, pernah ini kejadian, bapak saya dulu, Ustaz Mubarak rahimahullah, beliau mengatakan, ada orang yang disuruh-suruh jadi imam, karena dia nggak punya ilmunya, dia bingung. Begitu sampai ke depan, dia tanya sama jamaahnya, Pak, kita sholatnya gimana? Nah, kalau sudah nanya sholatnya gimana, setiap orang ngomong. Yang satu bilang, kita sholatnya full 4 rakaat. Yang satu bilang, kita jamak dan kosor. Yang satu bilang, kita kosor saja nggak pakai jamak. Akhirnya dia bilang apa? Kita jamak saja nggak pakai kosor. Unik kan? Jadinya rusak. Gitu. Jadi sholatnya zuhur 4 rakaat, asar 4 rakaat. Repot kan? Jadi seperti itu. Maka pada saat di Mina, kita melaksanakan kosor saja tanpa di jamak. Berarti pada saat waktu masuk waktu sholat zuhur, kita sholat zuhur saja 2 rakaat. Pada waktu masuk sholat asar, kita sholat asar 2 rakaat. Pada waktu sholat maghrib, kita sholat maghribnya berapa? 3 rakaat. Sholat isya-nya 2 rakaat. Gus. Kemudian sholat subuhnya juga 2 rakaat. Oke. Ketika sudah pagi hari pada tanggal 9 Dzulhijjah. Nah, ini suasana di dalam tenda Mina ya. Ini kayaknya tendanya besar. Biasanya ini nanti dibagi lagi 2 ini biasanya. Tapi ini tendanya besar. Nah, pengalaman saya waktu haji tahun 2012, Bapak dan Ibu sekalian, tenda Mina ini tidak cukup. Ya, tenda Mina ini tidak cukup. Sehingga saya, kemudian bapak saya, dan juga beberapa anak-anak muda tidurnya di luar. Ya, tidurnya di luar. Untuk memberikan kesempatan bagi bapak dan ibunya untuk bisa tidur, terutama yang sudah lanjut usia. Ya, sehingga bapak dan ibu sekalian, haji itu kan pahalanya besar ya. Haji itu pahalanya besar, tapi godaannya juga besar. Ya, Allah Subhanahu Wa Taala melarang kita untuk apa? Faman faradha fihinnal hajja fala rafatha. Nggak boleh rafat selama pelaksanaan ibadah haji, dan umrah juga sama. Rafat itu apa sih? Rafat itu apa? Ada nggak dibahas ini kemarin-kemarin? Belum? Ada. Nah, apa itu rafat? Rafat itu menggunakan kalimat yang jorok. Bukan kalimat jorok. Rafat. Jadi kalimat jorok atau isyarat-isyarat yang mengarah kepada kalimat-kalimat yang jorok dan sebagainya. Saya pernah lihat sendiri, Bapak dan Ibu sekalian. Dulu, pada saat saya kuliah, saya lagi tawafnya tapi tawaf biasa saja, pakai jubah, karena panas saya pakai serban. Di depan saya, ada 2 orang Indonesia, masih anak muda. Saya tahu mereka orang Indonesia karena ngomongnya bahasa Indonesia, sedang membicarakan perempuan asing yang ada di depan Ka'bah ini. Ya, jadi hati-hati. Fala rafatha, wala fusuq. Nggak boleh juga apa? Fusuk. Fusuk itu apa? Perbuatan fasik. Apa itu perbuatan fasik? Perbuatan maksiat secara umum. Wala jidal. Dan nggak boleh apa? Debat dan debat. Pada saat pelaksanaan ibadah haji ini yang paling sering nih muncul debat. Ketika sampai, ini belum. Nah, ketika sampai di tenda Mina, debat. Ini kayaknya bukan tenda Mina ini. Itu Arafah. Ini foto saya. Kok bisa dapat foto saya? Ya. Nah, kayaknya ini bukan Mina, Pak. Tadi. Nah, ini aja. Dah, ini aja cukup. Baik.
Nah, Bapak dan Ibu sekalian, biasanya yang sering terjadi dalam haji itu adalah debat. Ya, dan saya sering dapati ini. Dan setan memang mengajak Bapak dan Ibu sekalian untuk debat. Supaya apa? Hajinya rusak. Gitu. Makanya Bapak dan Ibu sekalian ingat-ingat, jangan debat. Gitu. Kalau kemudian ada yang, wah ini Pak, ini, ya sudahlah, ya sudah, ngalah saja, sudah. Nggak usah debat. Ya, tapi dengan keadaan yang seperti itu biasanya akan muncul sifat kita debat. Terutama tadi, di dalam tenda Mina, ketika ada banyak yang nggak dapat tempat, kemudian apa? Yang satu mengatakan, geserlah, saya ini lebih tua. Enggak, saya lebih capek. Nah, akhirnya debat. Sehingga pada saat tahun 2012, saya keluar dengan bapak saya. Anak-anak muda, bapak saya panggil. Yang muda-muda, sini. Nah, masih mau dipanggil muda, keluar. Nah, gitu. Kalau enggak dipanggil tua, gitu. Ayo, yang muda. Akhirnya keluar, kita tidur di jalan, pinggir jalan. Jadi seperti itu. Baik. Ketika pada pagi harinya, maka orang-orang yang ada di Mina pada tanggal 9 Dzulhijjah, kita berangkat menuju tempat yang namanya apa? Arafah. Ya, silakan dilihat di bukunya. Kita berangkat menuju Arafah. Nah, perjalanan menuju Arafah ini biasanya ketika sampai di Arafah itu sudah jam-jam sekitar jam 10, jam setengah 11. Oke? Nah, biasanya juga kadang lebih pagi. Tapi harus diingat, pelaksanaan wukuf itu dimulainya kapan? Setelah zuhur, bukan sebelumnya. Nah, sebagian nanti Bapak dan Ibu akan lihat, sebelum zuhur akan banyak orang yang doa. Belum mulai. Gitu. Begitu setelah zuhur tidur. Gitu. Kebalik. Ya, kebalik, salah. Disangka wukufnya tuh pagi. Enggak, wukufnya tuh siang. Ya, Bapak dan Ibu ya. Jadi seperti itu. Nah, pada saat nanti kita wukuf, nanti sebelumnya akan diiringi dengan sholat zuhur yang kemudian dikosor dan juga dijamak dengan asar. Setelah itu nanti akan ada khutbah. Ya. Jadi pada saat kita wukuf nanti ada khutbah dan juga ada sholat. Khutbah Arafah. Ya. Nah, jadi seperti itu. Setelah itu apa? Kita wukuf. Wukuf ini ngapain sih Bapak dan Ibu sekalian? Wukuf ini ngapain? Istirahat. Bukan, gitu loh. Wukuf ini ibadahnya cuma satu. Apa? Doa. Doa, bukan tidur ya. Doa. Gitu loh. Nanti tidurnya ada. Ada nanti bagian yang lain yang tidurnya berpahala. Yang nanti tidurnya berpahala. Oke? Baik. Kemudian ketika sudah sampai di padang Arafah, kita berdoa. Doa apa? Doa apa saja. Makanya kenapa saya minta doa ibu itu tulis. Biar nanti sampai di sana tidak lupa. Apalagi gitu. Bingung. Doanya berapa lama? Mulai dari tadi habis waktu zuhur sampai kapan? Sampai maghrib. Ya, sampai maghrib. Ketika sudah masuk waktu maghrib, kita sholat tidak di situ? Tidak. Ya. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, jangan berusaha lebih pintar dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Saya tahu bahwasannya sholat tepat pada waktunya kan pahala. Iya, saya tahu. Tapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika di padang Arafah masuk waktu maghrib, ada sahabat yang bawa air. Nabi SAW mengatakan, al-musalla amam. Tempat sholat di sana, depan, bukan di sini. Ya, padahal sudah masuk waktu maghrib. Jadi, pada saat nanti di Arafah, ini di mana ini? Oh, ini di Arafah, ya. Tapi kita nanti nggak di sini. Ya, Bapak dan Ibu nanti nggak di sini, tempatnya nggak di sini. Masjid Namirah, ini semua adalah jamaah haji. Ya, jadi bisa dilihat ramainya seperti apa di sana. Baik. Kemudian, Bapak dan Ibu sekalian, nah ini ada kain ihram, nanti kita akan praktekkan. Ingat, selama kita di wukuf di Mina tadi, pada tanggal 8 Dzulhijjah, kemudian, mabit di Mina, afwan, kemudian wukuf di Arafah pada tanggal 9, kita masih menggunakan kain ihram. Ingat ya, jadi banyak, agak berat memang kerja kita nanti. Sudahlah kita nggak boleh potong rambut, nggak boleh ini, nggak boleh itu. Terus kemudian kita nggak boleh debat, kita nggak boleh macam-macam, ya. Dan keadaannya juga padat seperti ini. Wukuf di Arafah kita doa terus sampai menjelang apa? Maghrib. Ketika sudah masuk waktu maghrib, nanti biasanya sudah mulai akan bis-bis jemput. Pengalaman saya, perjalanan antara Arafah sampai ke Musdalifah memakan waktu yang sangat lama.
Kenapa? Karena bisnya ngantri, macet. Bapak lihat aja nih. Ini kalau bis mau lewat mana? Hah? Bisnya bisa lewat sini, karena jalan tidak ada lain. Ya jalan ya cuma begini-begini aja. Ini jalan aspal, ketutup oleh manusia. Jadi biasanya nanti bisnya itu jalan pelan gitu. Jadi seperti itu. Makanya jarak antara Arafah menuju Musdalifah akan ditempuh dengan waktu yang sangat lama, berjam-jam. Biasanya sampai di Musdalifah itu sudah jam 10, setengah 11 malam. Biasanya seperti itu. Nah, terus ketika kita sudah sampai di Musdalifah, kita ngapain? Sholat. Sholatnya gimana? Sholat maghrib 3 rakaat, kemudian dilanjut dengan sholat isya berapa? 2 rakaat. Oke? Setelah itu kita ngapain? Tidur. Ya. Di sini yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lakukan, nah ini bayangannya, ini Musdalifah itu seperti ini. Ya. Kok nggak ada atapnya, Ustaz? Nggak ada memang. Ya. Memang nggak disediakan atap. Tapi Bapak dan Ibu sekalian, kalau memang ibadahnya benar, ketika sampai di sini, ini tidur ternikmat. Ya. Kalau memang ibadahnya benar ya, kalau cuma main-main nggak akan itu. Ketika sampai di sini tidur ternikmat. Bapak lihat aja nih, nah tuh tidur. Mana lagi? Ini tidur nikmat semua ini. Ternikmat. Sampai di sini kita masih menggunakan apa? Kain ihram. Lihat ya. Sampai di sini pun kita masih pakai. Jadi seperti itu. Maka harus dijaga. Ya, ini bangunan toilet. Toiletnya banyak. Insyaallah. Terus seperti itu. Kemudian setelah selesai kita ini, ya, kita mabit di Musdalifah. Kemudian pada besok pagi harinya baru kita berjalan menuju apa? Tempat pelemparan jumroh. Ya. Nah, setelah kita mabit di Musdalifah, kita balik lagi ke Mina untuk melempar jumroh. Ya. Untuk melempar jumroh. Pada saat, cuma gambar kecil, nggak apa-apa, digedein aja dikit, dibesarkan. Nah, pada saat kita nanti sampai di tempat jumroh itu sekarang bentuknya begini, Pak. Nih, yang ini nih. Ya. Jadi bentuknya itu gepeng gitu. Kalau dulu, foto-foto yang dulu, haji-haji yang tahun 70, kan bentuknya kayak tiang begini. Ya kan? Sekarang udah enggak. Tetapi bentuknya seperti ini, gepeng. Ya. Di situ kita ngapain? Di situ kita melempar dengan batu. Ya. Dengan batu. Nah, sekali lagi, Bapak dan Ibu sekalian. Pada saat melempar jumroh, Bapak akan melihat hal yang sangat unik terjadi. Dan saya minta untuk tidak latah dan ikut-ikutan, karena bisa mencederai orang. Ada internetnya nggak? Ada internetnya? Ini laptopnya. Ada internetnya? Coba saya akan tunjukkan kepada Bapak dan Ibu sekalian. Tujuannya apa sih? Supaya nggak latah. Oke, saya akan buka. Nah, Bapak dan Ibu lihat cara melempar jumroh yang salah, ya. Lihat, tuh lihat. Lihat orang yang di depannya itu sampai begini-begini, ya. Ini salah, Pak. Bukan gini, ya. Nanti saya akan bahas. Nah, ya, lucu kan? Lucu. Tapi kalau Bapak dan Ibu nggak tahu, latah nih nanti kita ngikut yang kayak gini, ya. Nah, contoh yang lain. Ya, contoh yang lain. Mana ya? Yang ini nih. Nah, kita lihat. Ini atlet ini. Lihat ini. Lihat. Ini atlet ini. Ini kita ketawa. Tapi nanti Bapak akan lihat yang seperti ini. Bapak akan lihat yang seperti ini. Oke. Nah, dah, gitu aja. Ya, sekedar selingan. Oke. Bapak dan Ibu sekalian, kenapa kok kemudian ada orang-orang yang seperti itu? Itu bukan mereka mau bercanda ya, serius mereka itu. Serius. Kenapa? Karena menganggap di sini
ada setannya. Gitu. Ya, ada setannya. Maka mereka melempar dengan sekuat tenaga. Gitu. Ini bahaya Bapak dan Ibu sekalian. Karena apa? Di sini, ini kan batu. Dilempar dengan batu, kemungkinan mantulnya besar. Gitu. Ya, mending kalau lemparnya kena di sini. Udah lemparnya dari jauh nggak nyampe. Akhirnya kena ke orang, itu bahaya. Bahaya Pak. Gitu. Maka, Bapak dan Ibu sekalian, saya sekali lagi tips dan trik yang kesekian. Pada saat pelemparan jumroh, saya lebih suka, ini kan kita datang dari arah sini nih. Datang dari arah sini. Saya ngambil sudut yang paling sana. Saya ngambil sudut yang paling sana. Kebayang nggak ini? Bisa dibesarkan lagi nggak? Coba dibesarkan lagi gambar. Oh, udah nggak bisa ya? Udah paling pol. Jadi sudut yang paling sini nih, paling jauh. Hah? Ini kan yang paling dekat tadi, yang kebanyakan orang tadi ngelempar tuh, kan di sebelah sini kan dia. Saya biasanya ngambil ke tempat yang agak jauh di sana. Itu relatif lebih sepi dan nggak ada yang tadi macam-macam lempar tadi itu nggak ada. Ya. Nah, pada saat setelah selesai kita mabit di Musdalifah, pada pagi harinya kita melempar. Jumroh apa yang kita lempar? Jumroh kan ada 3. Hah? Ada ula, wusta, dan aqobah. Apa yang kita lempar? Yang mana? Di bukunya coba dilihat. Mana yang kita lempar? Hah? Ula. Enggak. Hah? Yang kita lempar adalah jumroh aqobah. Jumroh aqobah itu, kalau kita masuk di tempat pelemparan jumroh, yang paling ujung sebelah sana. Ya. Pokoknya kalau Bapak masuk lewat dari Musdalifah, Bapak masuk tempat pelemparan jumroh, tempatnya paling ujung, dekat pintu keluar. Ya, inilah yang disebut dengan jumroh aqobah. Nanti ada tulisannya, Pak. Ya, ada tulisannya. Jadi seperti itu. Berapa kali kita lempar di sini? Berapa? 7 lemparan. Di setiap lemparan kita mengucapkan takbir. Hah? Di setiap lemparan kita mengucapkan takbir. Nah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam disifatkan oleh para sahabat ketika melempar itu tidak dengan lemparan yang kuat dan batunya pun kecil. Jadi kerikil, bukan batu yang besar itu bukan. Ya, jadi seperti itu. Maka nanti kalau pada saat pelemparan jumroh, lemparlah dengan ringan saja. Jadi kita bukan mau melempar setan, bukan, tetapi kita ingin melaksanakan perintah di dalam agama. Oke? Setelah selesai lempar jumroh, maka kita kemana? Sesuai hukum syariatnya ya, kita nggak bahas teknis. Kita pergi ke Masjidil Haram untuk melaksanakan tawaf. Tawaf apa? Tawaf yang disebut dengan tawaf ifadah. Tawaf yang disebut dengan tawaf ifadah. Nah, sebelum pergi ke sana, ketika orang itu sudah selesai melaksanakan wukuf, mabit di Musdalifah dan lempar jumroh, maka dia sudah diperbolehkan untuk melakukan 3 hal. Apa itu? Yang pertama, mencukur rambutnya. Kemudian yang kedua apa? Menyembelih hewan. Ya, menyembelih hewan. Dan yang ketiga apa? Kok saya lupa? Sebentar. Ya, mencukur rambut, memotong hewan, apalagi satu lagi saya lupa. Subhanallah, ha? Iya, itu masuk di dalam mencukur tadi. Jadi, kawan-kawan sekalian, ketika kita sudah melempar jumroh aqobah pada tanggal berapa tadi? Ayo. 9. 10. Hah? Harga pas deh berapa? Hah? 10 apa 11? 10, Pak. Ya, 10. Ingat-ingat. Awas nih, salah ini, bahaya. Jadi pada tanggal 10, kan 10 pagi tuh. Ya, 10 pagi kita lempar jumroh. Sesudah lempar jumroh, maka kita sudah diperbolehkan untuk apa? Mencukur rambut. Oke. Saya nggak ngerti nanti teknisnya seperti apa. Saya akan sampaikan begini saja. Mencukur rambut. Begitu sudah mencukur rambut, maka kita sudah apa? Sudah tidak lagi menggunakan kain ihram. Ya. Kalau sudah mencukur rambut, dan ini saya sarankan mencukurnya sampai gundul habis. Ya.
untuk bapak-bapaknya. Kenapa kok harus mencukur habis? Saya akan bertanya satu pertanyaan. Bapak dan Ibu sekalian, kalau seandainya Nabi SAW itu hidup sekarang, kemudian Nabi SAW mendoakan kita, kepingin didoakan oleh Nabi cuma sekali apa 3 kali? Hah? Mau sekali apa 3 kali? Sekali aja? Udah sekali aja cukup. Sudah saya pergi. Gitu. Atau mau 3 kali? Tentu 3. Nabi SAW pada saat mencukur rambutnya, maka beliau mendoakan. Doanya apa? Allahumma ighfir lil muhallikin. Ya Allah, ampunilah dosa orang-orang yang mencukur habis rambutnya. Kemudian apa? Para sahabat tanya, wahai Rasulullah, yang cuma mendekin gimana? Yang nggak sampai habis. Nabi SAW berdoa, Allahumma ighfir lil muhallikin. Ya Allah, ampunilah dosa orang yang mencukur habis rambutnya. Sahabat tanya lagi, wahai Rasul, yang mendekin. Ya Allah, ampunilah dosa orang-orang yang mencukur habis rambutnya. 3 kali didoakan Nabi SAW. Kemudian nanya lagi sahabat, wahai Rasulullah, yang cuma mendekin. Kemudian baru Nabi SAW mengatakan, ya Allah, ampunilah dosa orang-orang yang memendekkan rambutnya. Sekali aja. Jadi yang mencukur rambut full itu 3 kali doa, yang cuma 1 kali, yang cuma memendekkan cuma satu kali. Ya. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, saya sampaikan untuk bapak-bapaknya tentunya, jangan sayang sama rambutnya. Ya, insya Allah tumbuh lagi. Kecuali memang yang sudah botak ya, itu di luar kuasa saya. Tapi kalau masih normal, tumbuh lagi. Insya Allah tumbuh lagi. Ya, nggak usah sayang-sayang dengan rambutnya. Kita haji sudah nunggu lama, kemudian kita masih sayang dengan rambut, rugi. Ya, jadi setelah itu. Nah, setelah kita sudah selesai ganti baju dan sebagainya, maka kita pergi menuju tawaf ifadah. Ya, kita melaksanakan tawaf apa? Tawaf ifadah. Nah, tawaf ifadah ini termasuk apa? Termasuk tawaf yang sifatnya apa? Rukun. Ya, yang sifatnya rukun. Maka orang harus tawaf ifadah, nggak boleh enggak, Pak. Ya, ini di pelataran Ka'bah. Ya, jadi harus melaksanakan tawaf ifadah. Cuma bedanya tawaf ini tidak menggunakan kain ihram. Ya, tawafnya pakai baju biasa. Jadi seperti itu. Nah, setelah seseorang melaksanakan tawafnya ini pakai sa'i apa enggak? Hah? Pakai sa'i apa enggak? Tawaf ifadah. Ayo, di bukunya coba dilihat. Hah? Coba dilihat di bukunya. Ada enggak pembahasannya? Tawaf pakai sa'i apa enggak? Ayo Bapak-bapak, yang punya buku coba dilihat. Enggak, kita belum sampai perpisahan. Baru aja mulai bisa-bisa. Hah? Ya. Tawaf ifadah, ya. Tawaf ifadah ini kalau hajinya tamattu, maka dia tidak membutuhkan sa'i. Dia cuma tawaf saja. Ya. Hanya tawaf saja. Setelah kita melaksanakan tawaf, maka apa? Kita akan kembali kemana? Ke sa'i. Setelah kita tawaf, kita akan kembali ke Mina. Jadi pada tanggal 10 itu kerjaan kita memang berat, Pak. Mulai dari kita lempar, mencukur rambut, tawaf, habis itu balik lagi ke Mina. Ya, ini kalau kemudian prakteknya secara hukum seperti ini. Adapun teknis sekali lagi saya tidak mengetahui. Baik. Setelah itu kita kembali ke Mina. Nah, berarti kembali ke Mina itu tanggal berapa? Tanggal berapa ini? Masih tanggal 10 Bapak dan Ibu sekalian, ya. Kalau tanggal 11 kita nginep di mana? Masih tanggal 10. Nah, ketika sudah selesai tadi tawaf, kita balik lagi ke Mina untuk kemudian nginap di situ. Ya. Nginepnya boleh istilahnya nafar awal atau kemudian disebut dengan nafar tani. Nah, kalau nafar awal itu sampai tanggal 12 saja, nafar tani sampai tanggal 13, dan itu pilihan. Sekali lagi saya nggak tahu nanti teknisnya seperti apa. Ya,
Apakah dibolehkan sampai tanggal 13 atau hanya sampai tanggal 12 saja? Baik. Ketika sudah di Mina pada tanggal 10, maka kita akan nginep di situ. Ya, kita akan menginap di situ. Pelaksanaan sholatnya gimana? Ayo, pelaksanaan sholatnya gimana? Qashar dan jama'? Qashar saja tanpa jama'. Sama seperti waktu tanggal 8 tadi. Qashar saja tanpa jama'. Apa sih yang kita lakukan di Mina? Kita melakukan ibadah pada umumnya. Berzikir, kita baca Quran, dan yang lainnya. Tidak ada ibadah khusus pada saat di Mina. Yang penting kita di Mina, jangan keluar-keluar. Ya, udah di Mina aja. Insya Allah pada saat di sana kita sudah disediakan makan dari pemerintah Indonesia, sudah ada makan, sudah ada kamar mandinya, insya Allah nggak butuh kemana-mana. Ya, jadi seperti itu. Kemudian pada tanggal 11 nanti kita akan melaksanakan yang namanya lempar jumroh. Ya. Lempar jumroh. Pada tanggal 11 kita akan pergi melempar jumroh. Jumroh apa yang kita lempar? Jumroh apa yang kita lempar? Tiga-tiganya, Bapak dan Ibu sekalian. Ya. Jadi jumroh yang kita lempar nanti tiga-tiganya. Kalau tanggal 10 kemarin kita lempar cuma apa? Jumroh Aqobah. Kalau pada tanggal 11 nanti 3 yang kita lempar. Mulai dari Ula, Wusta, dan Aqobah. Ya. Setelah sudah selesai lempar, kita kemana? Balik lagi ke Mina. Untuk nginap lagi di situ. Setelah itu apa? Pada tanggal 12-nya, pada tanggal 12 sama. Kita juga lempar jumroh, 3 jumroh. Jumroh Ula, Wusta, dan Aqobah. Setelah selesai kita lempar pada tanggal 12 tersebut, maka apa? Tersisa satu saja. Satu perbuatan kita. Apa itu? Sebelum tawaf wada, menyembelih hewan. Ya, kan dari tadi kita belum menyembelih hewan. Jadi menyembelih hewan. Maka kalau Bapak dan Ibu sekalian sudah mencukur rambutnya, sudah melempar jumroh Aqobah pada tanggal 10, maka kita sudah boleh lepas kain ihram. Tinggal satu aja yang nggak boleh, berhubungan suami istri. Ya. Kalau misalkan sudah menyembelih hewan, maka diperbolehkan berhubungan suami istri. Larangan sudah tidak ada lagi sama sekali. Maka kalau kemudian kita mengambil nafar awal, yakni pada tanggal 12, setelah kita melempar, kita sudah bisa pulang ke penginapan masing-masing. Sehingga dengan berakhirnya itu, maka berakhirlah semua rangkaian ibadah haji kita. Jadi seperti itu. Maka Bapak dan Ibu sekalian, itu mungkin secara singkat terkait dengan perjalanan haji kita. Nanti terkait teknis nanti akan dijelaskan oleh pemateri yang lain.